Assalamualaikum teman-teman, nama aku Satria Alkwarismi. Biasa dipanggil Satria. Aku lahir serta besar di kota Banda Aceh. Dan sekarang, aku belajar di salah satu universitas yang ada di kota Banda Aceh, yaitu Universitas Syahkuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, kawan-kawan, di sini aku akan menceritakan sedikit mengapa COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan nama virus corona ini menyebar dengan sangat cepat hingga menularkan atau menginfeksikan ke mayoritas penduduk di dunia. Jadi aku akan menceritakan sedikit asal muasal virus corona ini. Jadi virus corona ini berasal dari seorang pria berusia 55 tahun, penduduk kota Wuhan. Tiba-tiba menderita demam tinggi berkepanjangan pada akhir Desember 2019. Tidak diketahui penyakit yang dideritanya, akan tetapi demamnya berlangsung hingga lebih dari 2 pekan dengan disertai gangguan pernafasan. Pria yang juga pedagang di pasar hewan liar di ibu kota provinsi Hubei itu kemudian diketahui terinfeksi virus corona, sekaligus disebut sebagai orang pertama yang menderita COVID-19. Belum jelas bagaimana dia bisa tertular virus tersebut. Dia diduga tertular dari hewan liar yang diperdagangkan di pasar tempatnya berjualan. Di sini saya akan menceritakan sedikit ilustrasi bagaimana cepatnya penyebaran virus corona tersebut. Di sini dapat kita lihat virus corona tersebut tertular melalui kontak fisik, melalui berjabat tangan. Dan pada akhirnya, si korban memegang atau menyentuh salah satu bagian dari mukanya, yang selanjutnya dia tularkan ke seluruh penumpang pada pesawat tersebut hingga penumpang yang lainnya pun menularkan pada penumpang penerbangan selanjutnya. Gejala yang biasanya muncul pada minggu pertama itu biasanya ringan. Berikut ini adalah gejala COVID-19 yang biasanya muncul di minggu pertama. Yang pertama itu demam melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, mudah kelelahan atau cepat lemas. Yang ketiga, batuk tidak berdahak. Yang keempat, pegal-pegal. Yang kelima, tidak nafsu makan. Dan selanjutnya, sesak napas bisa saja muncul di akhir minggu pertama. Namun, pada umumnya sesak napas mulai dirasakan mengganggu pada minggu kedua. Hingga pada akhirnya berita tentang orang yang terinfeksi virus corona mulai disampaikan dan akhirnya membuat seluruh penduduk panik dan mereka melakukan panic buying atau membeli barang dalam jumlah banyak dan menimbunnya, yang membuat langkanya beberapa barang di daerah tertentu. Hingga mereka pun takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan sampai pada akhirnya muncullah seruan dari pihak medis untuk tidak menimbun barang dan lebih memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya muncul kembali larangan untuk tidak berada atau berkumpul di tempat keramaian, hindari kontak fisik secara langsung, jangan terlalu panik, hindari menyentuh atau memegang tubuh bagian muka, dan bagi orang yang sakit dianjurkan untuk tidak berpergian dan beristirahatlah di rumah dan tidak pula mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun itu. Dan dengan adanya larangan serta seruan seperti itu, insya Allah virus corona ini dapat bersama-sama kita musnahkan serta lenyapkan dari permukaan bumi ini. Terima kasih.